Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tema selanjutnya di mata kuliah kita, yaitu dengan tema proyek sistem informasi ya. Nanti kita akan lihat pengorganisasian proyeknya itu seperti apa, lalu teknik-teknik dalam pengerjaan proyeknya juga seperti apa. Kita bahas dulu poin pertama, yaitu pengorganisasian sebuah proyek sistem informasi ya. Jadi di dalam proyek pengembangan sistem itu ya skalanya kecil ya, mungkin saja itu bisa dikerjakan oleh satu atau beberapa orang saja. Namun akan berbeda jika skala proyeknya itu cukup besar, mengingat tingkat pengerjaannya itu sulit ya, dan jumlah pekerjaannya itu juga sangat banyak. Jadi anggota dari tim pembuatan atau pengembangan sistem informasi itu tergantung dari besar atau kecilnya sebuah proyek. Ada beberapa posisi di dalam anggota tim sebuah proyek sistem informasi ya. Yang pertama, jabatan yang paling pertama adalah itu di bagian project manager. Jadi seorang kepala proyek itu tugasnya adalah menentukan nanti siapa saja yang akan bergabung ke dalam tim untuk mengerjakan sebuah proyek ya. Nanti dipilih lalu diajak untuk mengerjakan sebuah proyek. Terus project manager itu juga nanti yang akan menentukan jadwal pelaksanaan proyeknya kapan. Terus untuk mengestimasi semua yang berkaitan dengan proyek tersebut, itu tugas dari si project manager. Terus yang kedua, jabatannya adalah ada analis sistem atau sistem analis, di mana di sini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menganalisa sebuah sistem. Terus ditugaskan juga untuk mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan dari pemakai sistem. Selanjutnya adalah mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi dan berusaha mencari solusi atau pemecahan masalah yang punya alasan atau dengan cara sistematis. Biasanya di perusahaan-perusahaan, analis sistem itu juga disebut sebagai information analyst ya. Jadi selain analis sistem, sebutan lain untuk mereka adalah information analyst, atau ada juga yang menyebutnya analis bisnis. Terus di beberapa perusahaan lain ada juga yang menyebutnya sebagai perancang sistem. Ada lagi yang menyebutnya sebagai konsultan dari sebuah sistem, dan ada yang menyebutnya sistem engineer. Jadi analis sistem itu tugasnya adalah tadi menganalisa sistem yang akan dibuat, terus mempelajari masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang timbul, terus bagaimana mereka fokus untuk memecahkan sebuah masalah secara sistematis. Itu jabatan kedua setelah project manager. Ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem atau kemampuan yang mereka harus penuhi. Yang pertama, analis sistem itu harus punya pengetahuan atau keahlian mengenai teknik pengolahan data, terus teknologi-teknologi komputer dan pemrograman komputer. Itu kemampuan yang harus dimiliki analis sistem. Terus selanjutnya kemampuannya adalah pengetahuan mereka mengenai bisnis ya secara umum. Ya, jadi nggak cuma paham di komputer saja, mereka juga harus paham mengenai ilmu-ilmu bisnis. Kemampuan ketiga yang harus dimiliki analis sistem adalah mereka harus paham atau mengetahui tentang metode kuantitatif, terus bagaimana penyelesaian atau pemecahan masalah. Terus mereka juga harus bisa atau harus mempunyai skill dalam berkomunikasi antar personal ya. Jadi harus kecakapan antar personalnya bagus, dan mempunyai skill atau kemampuan membina hubungan yang baik antar personil ya di dalam tim khususnya. Level dari analis sistem itu ada beberapa level. Yang pertama itu level manager. Jadi pada level manager, seorang analis sistem itu bertugas sebagai koordinator sebuah proyek ya. Tugas mereka selain sebagai koordinator juga punya tanggung jawab lain, antara lain adalah mendefinisikan masalah-masalah, terus melakukan studi kelayakan dan desain sistem serta penerapannya seperti apa. Itu tanggung jawab dari si manajer analis sistem. Selain itu juga mereka harus bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan dari sebuah sistem ya. Selain itu juga mereka nanti akan mewakili tim untuk membangun hubungan dengan si user atau si pemakai sistem,
dalam hal melakukan perundingan dan pemberian nasihat kepada manajemen dan si usernya nanti. Selain itu, tanggung jawab yang lain adalah membuat laporan kemajuan proyeknya dan mengkaji ulang atau mereview ulang serta memeriksa kembali hasil kerja dari tim mereka. Itu level pertama, yaitu manajer analis sistem. Level keduanya yaitu sebagai ketua analis sistem. Ya, jadi leadernya ya. Jadi biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer analis sistem. Tugas utamanya yaitu membantu tugas dari si manajer analis sistemnya dan mewakili bila si manajernya berhalangan. Terus level yang ketiga ada analis senior. Jadi di seorang analis senior itu tugasnya adalah menganalisa sistem yang sudah yang akan dibuat. Syaratnya adalah mereka harus punya pengalaman dalam melakukan pembuatan rancangan sistem. Dan yang selanjutnya adalah si analis sistem junior ya. Jadi si junior ini adalah orang yang belum punya banyak pengalaman dan masih butuh bimbingan dari analis sistem yang lebih senior orangnya. Jadi analis sistem junior ini sering juga disebut dengan analis trainee ya. Jadi masih latihan, masih baru. Terus jabatan selanjutnya di dalam tim yaitu ada yang disebut dengan programmer ya. Jadi sering kita dengar istilah programmer ya, adalah orang yang melakukan pengkodingan atau menulis kode program untuk suatu aplikasi atau sistem tertentu. Programmer ini juga dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu programmer yang sudah senior. Jadi kalau seorang programmer yang sudah senior ini adalah programmer yang punya pengalaman yang cukup banyak dan cukup bagus mengenai tugas dan perancangan spesifikasi dari sistem yang akan dibuat nantinya. Selain itu, dia juga ditugaskan nanti untuk mengkoordinasikan kerja bersama timnya yang dilakukan bersama dengan programmer lain. Jadi programmer aplikasi senior ini juga disebut seorang pemrogram ya. Jadi punya pengalaman yang banyak dan punya pengetahuan yang lebih dibanding programmer yang junior. Selanjutnya tadi lawannya senior ya junior ya. Jadi seorang programmer junior ini belum terlalu punya banyak pengalaman, jadi harus butuh bimbingan dari si seniornya. Jadi programmer aplikasi junior ini biasanya hanya dilibatkan pada pembuatan modul-modul program aja, misalnya pembuatan modul input dan output atau I/O, atau program-program yang sederhana saja. Sekarang kita lihat apa sih bedanya seorang programmer dengan sistem analis. Itu bedanya apa ya? Secara umum itu sebenarnya mereka punya perbedaan, jadi jangan dianggap itu mereka itu sama. Sekarang kita lihat dulu, programmer itu tanggung jawabnya itu hanya terbatas pada pembuatan software atau aplikasinya saja. Sementara si sistem analis itu tanggung jawabnya lebih besar lagi. Mereka tidak terbatas hanya untuk pembuatan coding programnya saja, tapi lebih ke dari desainnya misalnya. Jadi tugas mereka itu atau tanggung jawab mereka itu lebih besar. Terus si programmer itu pengetahuannya mungkin hanya cukup terbatas pada teknologi komputer yang digunakan, terus sistem dari sebuah komputer, utility atau bahasa pemrograman. Sementara si sistem analis itu pengetahuannya lebih luas lagi. Jadi nggak hanya pada teknologi komputer, tapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Jadi mereka juga harus paham bisnis, harus paham ilmu manajemen misalnya, dan lain sebagainya. Terus orang programmer itu sifatnya teknis ya, dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi dalam melakukan pemrograman. Sementara si sistem analis itu pekerjaan utamanya itu menganalisa bagaimana membuat program ya, dan tidak terbatas pada codingnya saja, tapi juga fokus kepada pemecahan masalah secara garis besar atau secara umum. Terus seorang programmer pekerjaannya itu nggak menyangkut hubungan dengan banyak orang, sementara si sistem analis itu melibatkan banyak orang, selalu berhubungan dengan banyak orang, bahkan bisa nanti berhubungan dengan si calon pemakai atau user. Itu beda dari programmer dan sistem analis. Sekarang kita lihat teknik pengembangan proyek sebuah sistem informasi ya.
Jadi teknik-tekniknya ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teknik pengambilan data. Jadi teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi dalam kegiatan untuk mempelajari sistem yang sudah ada saat ini atau sudah ada sebelumnya. Teknik yang digunakan di pengambilan data yang pertama adalah bisa dengan melakukan interview atau wawancara. Jadi dengan interview atau wawancara itu bisa memungkinkan dari si analis sistem untuk mengumpulkan data secara langsung tatap muka dengan orang yang diwawancarai atau orang yang diinterview. Teknik yang kedua dalam teknik pengambilan data bisa juga menggunakan teknik observasi. Jadi observasi itu artinya melakukan pengamatan langsung ke lokasinya, ke objeknya. Jadi nanti observasi itu bisa juga dilakukan oleh analis sistemnya. Jadi waktu observasi itu ikut juga berpartisipasi dengan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Terus selanjutnya dengan memberikan kuesioner atau angket ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi angket itu nanti berisi daftar pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya khusus untuk memungkinkan pengumpulan data dan mendapatkan informasi dari responden-responden yang diminta untuk mengisi angket. Terus selanjutnya mengambil sampling atau pengumpulan sampel. Maksudnya di sini adalah memilih sejumlah item tertentu yang nantinya berguna untuk bisa mempelajari dan mempertimbangkan biaya dan waktu yang terbatas. Jadi karena biaya dan waktu yang terbatas, untuk teknik pengumpulan datanya bisa dengan metode sampling. Selanjutnya teknik yang kedua adalah menganalisa biaya. Jadi teknik ini menilai dari sisi kelayakan ekonomis ya. Jadi sistem itu bisa dikatakan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila manfaat yang didapat lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan. Terus teknik yang ketiga bisa dengan teknik inspeksi. Maksudnya adalah pemakai sistem itu melakukan inspeksi untuk menilai dokumentasi yang diserahkan oleh si project manager supaya tidak mengandung kesalahan atau unsur errornya. Yang keempat bisa dengan teknik Gantt chart ya. Jadi bisa dengan membuat Gantt chart, yaitu teknik ini digunakan untuk menjadwalkan waktu pelaksanaan sebuah proyek ya, termasuk di dalamnya itu proyek sistem informasi, atau dengan melakukan teknik CPM yang kelima dan metode PERT ya. Jadi teknik ini digunakan untuk menjadwalkan waktu pelaksanaan proyek termasuk waktu tercepat dan jalur kritisnya. Ya, nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai jalur kritis. Nah, ini contoh dari CPM ya. Jadi kita bisa dibuatkan ke dalam bentuk tabel. Ya, di situ di tabel itu dijelaskan nomor objeknya, nomor pekerjaannya atau tugasnya, lalu ada penjelasan dari task atau tugasnya, terus durasinya berapa lama, start untuk memulai pekerjaan dan nanti selesainya diperkirakan tanggal berapa. Terus ada predecessor. Maksud predecessor di sini adalah task sebelumnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Ini contoh dari CPM atau Critical Path Method ya. Selanjutnya ini kita lihat contoh dari Gantt chart ya. Jadi tabel Gantt chart ini dimanfaatkan untuk memberikan visualisasi suatu rencana proyek yang digunakan dari waktu ke waktu. Untuk tampilan Gantt chart tersebut akan menunjukkan suatu tampilan yang sederhana. Jadi tampilan Gantt chart ini cukup sederhana. Terus selain itu di dalam Gantt chart ini juga memvisualisasikan beberapa hal seperti tanggal dimulainya sebuah proyek, pengelompokan tugas antar anggota, atau berbagi tugas yang harus dikerjakan, atau anggota yang mengerjakannya siapa aja, terus waktu dimulai dan waktu selesainya kapan saja, dan lama waktu yang diperlukan. Itu biasanya yang ada di dalam Gantt chart. Jadi manfaat kita membuat Gantt chart ini di dalam manajemen project antara lain untuk meningkatkan komunikasi antar anggota tim ya, dan keselarasan dari anggota tim. Karena Gantt chart ini terbukti bisa dijadikan sebagai suatu alat yang mampu memudahkan komunikasi antar anggota tim.
Terus manfaat yang bisa didapat dari Gancar adalah untuk menghindari penggunaan sumber daya yang berlebih. Ya, dengan memerhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagai manajer itu kita bisa mengelola sumber daya secara lebih maksimal dan efisien. Manfaat lain yang bisa didapat adalah untuk mengukur kemajuan dari sebuah proyek ya. Kita bisa memantau perkembangan proyeknya ini yang dilakukan itu udah sampai mana aja. Terus manfaat lain adalah manajemen waktu itu bisa lebih baik lagi. Dan manfaat selanjutnya adalah bisa meningkatkan rasa tanggung jawab antar anggota tim. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menyusun proposal dari sebuah proyek sistem informasi ya. Jadi yang harus diperhatikan ada beberapa hal yang harus kita tulis dalam proposal sebuah proyek. Yang pertama itu harus ada pendahuluannya. Jadi di pendahuluan ini berisi identifikasi dari perusahaan calon pemakai atau user. Terus juga si penjualnya atau si pembuat proyeknya kita harus identifikasi dan jelaskan lebih detail mengenai perusahaan calon user. Terus di dalam bagian pendahuluan ini adalah latar belakangnya juga harus ada, kenapa dibuat sistemnya, terus contoh situasi yang lagi dihadapi sekarang itu seperti apa. Nanti di pendahuluan itu juga bisa kita selipkan atau tambahkan motivasi-motivasi untuk pemecahan masalahnya atau penanggulangannya. Terus yang harus diperhatikan selanjutnya adalah mengenai tujuan proyek ini dilaksanakan untuk apa. Jadi sebuah pernyataan singkat saja mengapa kita mengajukan proposal ini untuk pengembangan proyek itu harus disampaikan di bagian tujuan proyek. Batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan itu juga disebutkan di dalam bagian tujuan proyek. Hal yang harus diingat selanjutnya adalah fungsi-fungsi utama yang berisi pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem itu berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Jadi ketetapan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Hal yang selanjutnya yang harus diperhatikan itu bentuk output umumnya. Maksudnya adalah penjelasan singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem itu apa aja harus dituliskan di bagian keluaran umum. Terus informasi inputnya secara umum. Jadi maksudnya adalah input data apa yang diperlukan untuk nanti menghasilkan sebuah informasi atau output. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula saat dibutuhkan. Ya, itu harus dijabarkan di bagian proposal. Selanjutnya yang harus diingat itu mengenai performance atau mengenai kinerja. Jadi berapa banyak transaksi yang bisa diproses nanti atau yang akan diproses nantinya. Terus berapa banyak data yang bisa disimpan nantinya. Terus kapan laporannya itu harus dihasilkan atau outputnya harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Di bagian performance atau kinerja ini kita juga harus menjelaskan waktu rata-rata atau waktu maksimal yang dibutuhkan dalam mengerjakan sebuah kasus atau mengerjakan sebuah data sehingga menjadi informasi. Apakah itu dalam hitungan jam saja atau bahkan dalam durasi harian ya. Terus yang harus diperhatikan selanjutnya mengenai perkembangan atau growth-nya. Ya mungkin ini agak sulit kita prediksi atau kita ramalkan, tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk menghitung kemajuan bisnis nanti yang bisa didapat kalau sistemnya nanti sudah selesai atau sudah dipakai. Kita juga bisa meramalkan atau menetapkan berapa tahun lagi sih sistem ini dapat diharapkan secara fungsional. Terus hal yang diperhatikan selanjutnya adalah mengenai pengoperasian dan lingkungannya. Nanti juga dijelaskan di mana sistemnya ini, di komputer mana akan ditempatkan, terus di terminal-terminal mana sistemnya ini akan dipakai, terus siapa yang mau pakai nanti atau yang akan memakai sistem yang dibuat ini nantinya, itu juga harus dijelaskan di dalam proposal. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan mengenai kompatibilitas, yaitu interface-nya atau antarmukanya. Nanti dijelaskan juga fasilitas yang ada atau yang dibutuhkan itu apa aja. Terus alat-alat yang harus disatukan atau dipisah itu apa saja, itu juga harus dijelaskan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dan reliability ya. Terus pemeliharaan dan supportnya,
Ya, kita harus menjelaskan nanti jaminan-jaminan yang diberikan apabila sistemnya ini nanti diimplementasikan atau diterapkan. Terus berapa lama kita pemeliharaan dan dukungan yang kita berikan, sampai kapan misalnya. Terus bagaimana cara pengiriman sistemnya dari vendor ke user, itu juga harus dijelaskan. Terus yang harus diperhatikan selanjutnya itu di bagian dokumentasi dan pelatihannya. Jadi apakah nanti user itu diberikan pelatihan atau tidak, itu juga harus dijelaskan di proposal. Terus persyaratan dan kondisinya itu juga dijelaskan di dalam proposal. Jadi nanti menyatakan syarat untuk pengerjaan, terus kapan dimulai dan bagaimana akan dilakukan proyeknya, itu juga harus dijelaskan. Oke, sekian saja penjelasan mengenai proyek sistem informasi. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang diberikan. Jika ada kritik, pertanyaan, atau pesan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.